Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Raihan Wisal Nafis, SEMM. Saya merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancamarga Probolinggo dengan bidang ilmu saya yaitu manajemen pemasaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau juga dikenal dengan PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan tentang deskripsi dan informasi umum dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran 2 atau biasa juga dikenal dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjut. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS dan dilaksanakan selama 1 semester pada semester genap. Teknik pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan teknik delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama terkait dengan delivery. Pada tahapan ini, strategi yang saya gunakan antara lain yang pertama menggunakan media visual seperti slide, video, atau animasi untuk memperjelas konsep. Kemudian yang kedua, menerapkan teknik storytelling, analogi, atau studi kasus untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat mahasiswa, serta menggunakan bahasa yang jelas dan disesuaikan dengan level pemahaman mahasiswa. Kemudian interaction. Terkait dengan proses interaksi, strategi yang saya gunakan antara lain yaitu menggunakan metode tanya-jawab secara terbuka, serta diadakan diskusi kelompok. Kemudian terkait dengan asesmen atau penilaian, penilaian tidak hanya saya lakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga selama proses belajar berlangsung atau assessment for learning. Kemudian terkait dengan deskripsi singkat dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, mata kuliah ini memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran, di mana selama 1 semester mahasiswa akan memperoleh materi antara lain mengenai 1. Pengembangan strategi dan rencana pemasaran, 2. Riset pemasaran, ketiga, brand atau merek, keempat, program dan strategi harga, kelima, retailing dan wholesaling, keenam, strategi menembus pasar global, ketujuh, ada konsep pembelian, materi ke-8, konsep segmenting, targeting, dan positioning, materi ke-9 yaitu pemasaran media sosial, materi ke-10 terkait dengan customer value, dan materi ke-11 yaitu terkait dengan etika bisnis dan pemasaran. Capaian program studi yang dibebankan pada kuliah Manajemen Pemasaran 2 ini antara lain 1. Menunjukkan sikap tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara mandiri. Kedua, mampu menguasai penerapan mutu kinerja dari pemasaran. Ketiga,
mampu menyelesaikan masalah berdasarkan hasil analisis riset informasi dan data pemasaran. Keempat, menguasai secara utuh konsep teoritis dan praktikal manajemen pemasaran. Kemudian yang kelima, mampu berkomunikasi dalam kegiatan pemasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan capaian mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah manajemen pemasaran 2 ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan konsep pengembangan strategi dan riset pemasaran. Kedua, mahasiswa mampu menjabarkan tentang brand dan penetapan strategi harga. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep retailing, wholesaling, serta strategi untuk menembus pasar global. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami strategi STP dan keputusan pembelian. Kelima, mahasiswa mampu membangun pemasaran media sosial beserta customer value. Dan yang keenam, mahasiswa mampu membangun etika bisnis dan pemasaran. Sistem penilaian pada mata kuliah manajemen pemasaran 2 ini adalah dengan cara memberikan porsi nilai yang sama, yaitu sebesar 25% masing-masing untuk absensi atau kehadiran, tugas, baik tugas individu ataupun tugas kelompok, kemudian ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Selanjutnya, mari kita simak proses video pembelajaran pada salah satu materi, yaitu tentang strategi menembus pasar global. Saya mulai untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi hari ini. Jadi untuk materi hari ini adalah tentang bagaimana sebuah strategi produk akan bisa menembus kepada pasar global atau pasar internasional. Karena di era global seperti sekarang, sebuah produk ketika dia bisa menembus pasar internasional atau pasar global, bisa dikatakan dia adalah sebuah produk yang memiliki kesempatan besar untuk berkembang. Karena ketika sebuah produk ini bisa menembus pasar global, maka kemungkinan untuk mendapatkan pembeli dari luar negeri itu juga semakin besar. Kita mulai yang pertama. Jadi apa strategi produk? Bisa dikatakan bahwa strategi produk itu adalah satu perencanaan teknis yang penting dilakukan oleh perusahaan sebelum mereka memproduksi serta memasarkan sebuah barang atau jasa. Nah, tujuannya apa sebuah perusahaan itu membuat sebuah strategi produk? Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang dihadirkan dan dijual oleh perusahaan itu memiliki relevansi dengan kebutuhan konsumen. Kalau tentang waktu produk kalian, kapan produksi, kapan jual, kapan disimpan, itu harus jelas. Nah, itu dalam timeline. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah strategi produk, paling tidak 4 hal itu harus kita pahami lebih dahulu. Tujuan kita membuat produk apa, siapa target pasar kita, terus kita mau menentukan harga itu berapa, mau bikin murah atau bikin mahal, atau mau ikut pesaing atau seperti apa. Dan jangan lupa apa target produknya. Ada yang ditanyakan terkait dengan komponen strategi produk, mulai tujuan sampai dengan ambil produk, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya,
Untuk metode penentuan harga itu biasanya ada pertimbangan apa selain ekonomi dan juga pertimbangan tentang masyarakat, tentang apa namanya, mode pembelian suatu masyarakat, antara kan maksudnya gini, antara ekonomi Indonesia sama luar negeri itu kan beda kan Pak? Ya. Nah, biasanya perusahaan itu menimbang nggak sih apakah ketika kita ingin memproduksi barang yang kita ingin jual ke luar negeri itu apakah ada pertimbangan selain ekonomi gitu Pak, selain nilai ekonominya gitu? Oke. Ini pernah saya bahas di beberapa pertemuan lalu bahwa ketika kita mempertimbangkan harga, memang betul bahwa tingkat ekonomi masyarakat atau tingkat ekonomi calon konsumen itu merupakan satu hal utama yang perlu dipertimbangkan. Tapi yang paling penting lagi adalah kita jangan lupakan juga bagaimana kinerja dari pesaing kita. Misalkan gini, misalkan kita lihat bahwa calon konsumen kita itu misalkan masyarakat kelas menengah ke atas. Kemudian kita jual-jualan kasih harga yang mahal. Secara teori nggak salah, karena konsumen kita memang berada pada tingkatan yang kelas menengah ke atas, high class. Tetapi kalau kita kemudian nggak lihat ke pesaing kita, bikin harga berapa, bikin promo seperti apa, ada kemungkinan kita akan kepleset. Dalam artian kita bikin harga mahal, tetapi pesaing kita kemudian bikin harga di bawah kita untuk narik pembeli lebih banyak lagi, sehingga kita yang secara teori benar bisa kalah. Hal lain tadi jelas ya, gimana ya? Oke, mungkin kita lanjutkan dulu. Nah, bentuk strategi itu apa saja? Jadi kalau tadi kita telah membahas komponen produknya seperti apa atau komponen yang harus diperhatikan itu apa saja, selanjutnya kita juga harus melihat bentuk strategi yang bisa digunakan itu apa saja macamnya, mulai positioning, diferensiasi, overlapping, produk desain hingga eliminasi. Kalau positioning saya rasa kan sudah paham semua lah, bagaimana cara mendapatkan produk di masyarakat atau di konsumen. Kita bahas di 4 poin yang selanjutnya. Ada diferensiasi atau overlapping, ada produk desain, dan ada eliminasi. Yang pertama adalah diferensiasi. Diferensiasi itu adalah ketika satu perusahaan dia menciptakan beberapa macam produk untuk beberapa konsumen yang berbeda. Gampangnya, paling gampang bisa kita perhatikan di perusahaan mobil. Kalau sepeda motor saya rasa nggak begitu jauh jalan harganya. Tapi coba kalian perhatikan beberapa perusahaan mobil. Saya ambil contoh Toyota. Toyota ini dia punya produk yang paling murah, produknya LCGC atau low cost car, yang modelan Toyota Calya atau Toyota yang menjadi simbol kemapanan seperti mobil, sepeda motor, handphone. Ya, silakan. Itu semakin unik bentuk desain mereka, maka mereka akan memiliki kekuatan yang lebih bersaing. Kalau kalian lihat bentuk mobil sekarang itu kan beragam. Hampir setiap 2 tahun sekali pasti ganti model. Pasti. Karena bahkan bagian dari strategi. Sama, handphone pun juga sama. Kalian lihat produknya iPhone. Mulai iPhone, sekarang iPhone berapa yang muncul sekarang? 15. Kalau kalian perhatikan, mulai iPhone 13, 14, 15, secara desain hampir nggak ada yang berubah, kecuali letak kamera, kecuali bentuk kamera. Bentuk kamera kan survei sebenarnya. Tapi kenapa kok berubah-ubah sama iPhone? Untuk mencari bentuk desain. Karena dianggap tetap ada kebaruan di situ, tetap ada kebaruan. Jadi meskipun secara mesin mungkin hampir sama, secara spesifikasi hampir sama, tapi kalau dilihat
yang warnanya bentuknya beda, ada perubahan, itu akan menarik konsumen. Itu akan menarik konsumen. Itu bentuk desain. Nah, kelima adalah eliminasi. Eliminasi ini gambarnya perusahaan akan berusaha mematikan atau menghilangkan produk-produk yang dianggap tidak mendatangkan keuntungan. Tidak mendatangkan keuntungan. Jadi misalnya geografi itu tidak bisa, cuma yang utama adalah ekonominya. Ekonomi terlebih dahulu. Baru kita lihat aspek-aspek yang lain. Ya sekarang orang Amerika dikasih mobil lagi, ya harga murah, malah timbul pertanyaan, mobil apa murah, aman atau enggak dipakai? Itu contoh. Jadi tetap memperhatikan. Nah, kedua tantangan adaptability atau tantangan beradaptasi. Sama seperti KFC tadi misalkan. Kalau KFC itu dia menyamakan jualannya sama kayak di Amerika, dia pasti nggak akan ngaku di Indonesia. Sekarang orang Indonesia mana yang perutnya bisa kenyang cuma makan kentang sama ayam? Terutama yang laki-laki. Nggak ada, pasti butuhnya tetap nasi. Mau makan sudah makan kentang, ayam 2, beli burger, beli sup ayam. Tapi kok belum ada nasinya, belum kenyang. Sama, ketika misalkan ayam geprek sapi jualan di Amerika, jadi kebalik nanti ya, KFC jual di sini, sapi jual di sana. Kemudian mereka nyuguhkan ayamnya itu sama nasi. Jadi ayam geprek dicampur sama nasi. Yakin nggak ada beli. Terus ayamnya apa? Terus gandengnya nasi. Siapa orang Amerika mau beli makanan kayak gini? Jadi penting juga bagi kita menyesuaikan dengan target pasar, dengan daerah tujuan kita. Karena ketika kita nggak bisa beradaptasi, jadi tadi produk kita nggak akan kebeli. Produk kita nggak akan kebeli. Itu secara adaptasi. Misalkan kalau di kehidupan sehari-hari, misalkan kayak di kelas ini kan ada beberapa yang asalnya dari luar Probolinggo misalkan, kayak Iman, kayak Tovan yang bukan asli Probolinggo. Ketika kemudian misalkan Iman sama Tovan ini nggak beradaptasi dengan bahasa yang di Probolinggo seperti apa, dengan cara hidup di Probolinggo seperti apa, ya nggak akan hidup di sini. Pasti akan kepingin balik pulang ke daerahnya masing-masing. Sama, jualan jasa, jualan produk itu juga seperti itu. Ketika kita nggak bisa beradaptasi, produk kita pasti nggak laku. Dan ketika produk kita nggak laku di luar negeri, maka keinginan untuk tutup itu pasti akan besar. Pasti akan besar. Nah itu contoh atau bagaimana cara kita sebagai dasar memasuki pemasaran global. Jadi satu yang kita harus lakukan, kita harus punya andalan terlebih dahulu. Yang kedua, kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Itu dasar untuk pemasaran global. Nah, dalam pemasaran global, selain kita memperhatikan dasarnya, ini adalah elemen dalam pemasaran global. Jadi kita harus tahu, satu, siapa target pasar kita. Kedua, kapan waktu kita menjual. Dan yang ketiga, skala bisnis. Jadi gini, dalam pemasaran global itu sama seperti pemasaran dalam negeri. Target pasar itu penting. Saya contoh dulu, jasa penyalur tenaga kerja. Ini kan dia jualan jasa, baik jualan jasa untuk kerja di pabrik atau kerja di pertanian atau kerja sebagai rumah tangga di luar negeri. Itu kan memilih negara tujuannya kan nggak asal-asalan. Jadi setahu saya bahwa ada pembagian yang berbeda untuk agen-agen penyalur jasa tenaga kerja. Untuk orang-orang yang dikirim ke Jepang sekarang, itu kebanyakan mereka akan disalurkan ke
ketika saya mau pulang, dia per bulan akomodasi adalah kalau di rupiah ya antara 10 sampai 12 juta. Kerjanya apa? Kan melon. Jadi kan melon mulai bibit, rawat sampai tumbuh sampai panen itu 10 sampai 12 juta sebulan. Nah kalau di sini jadi berapa orang melon? Hampir nggak gagal. Hampir nggak gagal. Itu kalau normal, belum ada kalau lembur, ada orang lembur juga. Sekarang di mana lagi ada orang tani nggak mau lembur? Kok kalau kejahatan di sini nggak mungkin nggak mungkin Kemudian kalau untuk area-area misalkan ke area negara Hongkong atau Taiwan itu banyak yang mencari perempuan untuk kerja sebagai rumah tangga, merawat lansia, merawat nenek-nenek, sebagai bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan itu gajinya juga besar. Punya kebutuhannya sendiri-sendiri, punya targetnya sendiri-sendiri. Yang kedua adalah waktu. Jadi kita sudah bahas. Jadi waktu itu penting dalam pertemuan penjualan. Salah pemilihan waktu itu pasti berdampak selama 1 tahun ke depan. Itu pasti. Kita salah milih waktu untuk jualan, dampaknya pasti akan 1 tahun ke depan. Jangan di sini aja kita mau jualan jas hujan. Kita sudah jualan banyak, barangnya sampai karena hujannya selesai. Nanti semua diapakan jas hujan itu? Kan nggak mungkin orang panas-panas pakai jas hujan. Kalau payung ini masih laku. Kalau jas hujan, saya sama saya sendiri. Saya selain jadi dosen seperti ini, di mana saya juga punya usaha travel, di mana yang saya jual untuk beli dari itu satu jualan paket tournya Bromo, kemudian paket tournya Kawah Ijen di Banyuwangi, sama paket tournya air terjun Tempat Sewu yang ada di Lumajang. Nah ini laku. Karena apa? Karena saya jual punya keunikan. Bromo misalkan, saya jual sunrise. Saya jual sunrise. Atau misalkan Kawah Ijen. Kawah Ijen saya jualan api birunya. Jadi kawah Ijen itu ada api biru. Lumayan. Yang di seluruh dunia cuma ada 2. Satu di Ijen, satu lagi di Islandia, di Eropa. Ketiga saya jualan pakai tur air terjun Tempat Sewu. Yang saya jual apa? View pemandangannya, pemandangan air terjunnya. Yang mungkin di negara-negara Eropa nggak ada. Di negara Eropa nggak ada. Nah itu pasti laku. Meskipun nggak setiap hari laku, tapi pasti laku dalam 1 bulan. Karena ada keunikannya. Nah, tapi saya jualannya juga harus di waktu yang tepat. Yaitu di waktu musim panas. Antara bulan Mei sampai terakhir bulan Agustus. Itu mereka di Eropa lagi libur musim panas, sehingga mereka dari orang di Eropa itu pasti pada keluar dari negara masing-masing. Nah itu momen saya untuk jualan. Kalau kemudian saya promosi bukan di waktu libur musim panas, ya cuma nggak akan ada yang lihat, nggak akan ada yang tertarik. Tetapi kemudian ketika saya punya jualan yang punya keunikan, kemudian waktunya tepat, target pasarnya jelas, pasti laku. Pasti mau jual untuk orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika, pasti laku. Asalkan kita tahu targetnya siapa, kita paham apa jualannya, dan kita paham seberapa skala usaha kita itu. Itu saya pasang itu. Ada pertanyaan? Pertanyaan pemahaman Bapak Ibu? Ini
tidak riset jasa. Silakan kalian jadikan sebagai tambahan tugas individu untuk nambah nilai kalian. Jadi kalian bikin rangkuman yang isinya adalah tentang 6 poin ini. Jadi maksudnya lisensi itu apa, maksudnya franchise itu apa, maksudnya joint venture itu apa, direct investment itu apa, dan piggybacking itu apa. Ini apa? Pengelolaan jasa. Oke. Jadi Selasa kita langsung mulai presentasi. Ada yang ditanyakan terkait dengan tugas atau dengan tugas makalah, tugas ini, silakan kalau ada masih belum jelas. Kalau tidak ada, maka saya rasa saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.